warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrian Faradiza Adini dengan NIM 202021221095 dari kelas manajemen keuangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Soal yang pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Dalam proses pengambilan keputusan, akurasi dan kecepatan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Akurasi dalam pengambilan keputusan mengacu pada keakuratan dan kepastian. Dalam dunia bisnis, setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan pada data dan fakta sehingga nantinya dapat memberikan keputusan yang sesuai dan mendapat hasil yang maksimal. Contohnya adalah mengembangkan strategi pemasaran. Dalam mengembangkan strategi pemasaran, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan pasti, sebuah perusahaan harus mengumpulkan informasi terkait data pelanggan, tren pasar, dan analisis kompetitor untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam pengambilan keputusan, kecepatan merujuk pada kemampuan sebuah perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis kompetitif, ada situasi di mana kecepatan dalam pengambilan keputusan ini dapat memberikan keuntungan yang kompetitif. Misalnya, sebuah perusahaan menghadapi persaingan yang ketat dalam pengambilan kesempatan bisnis baru. Kecepatan dalam pengambilan kesempatan bisnis baru, kecepatan dalam mengidentifikasi peluang, mengevaluasi risiko, dan mengambil keputusan untuk masuk ke pasar dan membedakan perusahaan dari pesaing lainnya. Contohnya, perusahaan retail yang mengandalkan data penjualan real time dan analisis prediktif dapat mengidentifikasi tren sedang berkembang dan dengan cepat menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Dengan kecepatan tersebut, mereka dapat mengoptimalkan stok, menyesuaikan harga, dan mengarahkan upaya pemasaran mereka ke produk yang paling diminati pelanggan. Sebagai hasilnya, perusahaan tersebut dapat mendapat keuntungan dari tren yang sedang berlangsung dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Beri contoh di bidang keuangan dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contoh di bidang keuangan misalnya pengambilan keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, bias psikologis seperti kecenderungan untuk mengandalkan emosi atau penilaian yang tidak rasional dapat mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Namun, dengan menggunakan teknologi seperti sistem pendukung keputusan berbasis algoritma, pengambilan keputusan investasi dapat menjadi lebih objektif dan bebas dari bias. Soal yang ketiga, jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan A. 5 alternatif kandidat investor, B. 5 kriteria, C. Pembobotan kriteria. Jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Dalam proses pengambilan keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis, hal-hal yang harus dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan ekspansi bisnis dan modal yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi investor. Yang ketiga, mengumpulkan informasi terkait dengan masing-masing alternatif investor yang relevan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, pembobotan pada setiap kriteria untuk mencerminkan tingkat kepentingannya dalam keputusan. Yang kelima, mengukur setiap alternatif dengan pembobotan dan kriteria untuk mengevaluasi masing-masing alternatif investor. Yang keenam, membuat decision matrix keputusan yang memvisualisasikan skor dan peringkat setiap alternatif investor berdasarkan kriteria dan pembobotannya.
Berikut merupakan tabel decision matrix terkait keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis. Di sini ada 5 alternatif. Yang pertama investor A, yang kedua investor B, yang ketiga investor C, yang keempat investor D, dan yang kelima investor E dengan 5 kriteria. Yang pertama reputasi, yang kedua jaringan bisnis, yang ketiga tingkat pengalaman investor, yang keempat modal, dan yang kelima keuntungan. Untuk reputasi bobotnya 4, jaringan bisnis bobotnya 3, yang tingkat pengalaman investor bobotnya 6, modal bobotnya 8, dan keuntungan bobotnya 10. Untuk investor A, reputasi bobotnya 4 dengan skornya 4, jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang kedua jaringan bisnis dengan bobot 3 dan skornya 7, jadi 7 kali 3 sama dengan 21. Yang ketiga tingkat pengalaman investor dengan bobot 6 dengan skornya 8, jadi 8 dikali 6 sama dengan 48. Untuk modal bobotnya 8 dan skornya 5, jadi 5 kali 8 sama dengan 40. Yang terakhir keuntungan dengan bobot 10 dengan skor 3, jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Untuk total keseluruhan investor A sama dengan 155. Untuk investor B, reputasi bobotnya 4 dengan skor 6, jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Jaringan bisnis bobotnya 3, skornya juga 3, jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Tingkat pengalaman investor bobotnya 6 dan skor 7, jadi 7 kali 6 sama dengan 42. Modal bobotnya 8 dengan skor 9, jadi 9 kali 8 sama dengan 72. Keuntungan bobotnya 10 dengan skor 5, jadi 5 kali 10 sama dengan 50. Untuk total keseluruhan investor B sama dengan 197. Untuk investor C, reputasi bobotnya 4 dengan skor 3, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jaringan bisnis bobotnya 3 dengan skor 8, jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Tingkat pengalaman investor dengan bobot 6 dengan skor 5, jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Modal bobotnya 8 dengan skor 7, jadi 7 kali 8 sama dengan 56. Keuntungan bobotnya 10 dengan skor 4, jadi 4 dikali 10 sama dengan 40. Untuk total keseluruhan dari investor C yaitu 162. Untuk investor D, reputasi dengan bobot 4, skornya 9, jadi 9 dikali 4 sama dengan 36. Jaringan bisnis bobotnya 3 dengan skor 5, jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Tingkat pengalaman investor bobotnya 6 dengan skor 3, jadi 3 kali 6 sama dengan 12. Modal bobotnya 8 dengan skor 6, jadi 6 dikali 8 sama dengan 48. Keuntungan bobotnya 10, jadi dengan skor 7, jadi 7 kali 10 sama dengan 70. Total keseluruhan untuk investor D sama dengan 181. Untuk investor E, reputasi bobotnya 4 dengan skor 7, jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Jaringan bisnis bobotnya 3 dengan skor 6, jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Tingkat pengalaman investor bobotnya 6 dengan skor 4, jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Untuk modal bobotnya 8 dengan skor 3, jadi 3 kali 8 sama dengan 24. Keuntungan bobotnya 10 dengan skor 8 dikali 10 sama dengan 80. Untuk total keseluruhan investor E yaitu 174. Jadi kesimpulan dalam keputusan memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis jatuh kepada investasi B yang mendapatkan total tertinggi dengan nilai 197. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.